Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup lagi mengenai TV plus soundbar dari Sony teman-teman ya. Untuk TV-nya di sini kita menggunakan TV 55 inch OLED dari Sony ya, di seri XR55A80L. Keluaran terbaru di tahun 2023 ini. Dan untuk soundbarnya di sini kita menggunakan soundbar Sony di seri HTS 400. Nah, sekedar info, soundbar dari Sony di seri HTS 400 ini merupakan soundbar seri keluaran tahun 2022 yang sudah support dengan wireless ya. Jadi antara subwoofer dan senternya tidak terkoneksi kabel lagi, alias sudah menggunakan wireless. Dan seperti biasa di sini untuk video setup kita akan menjelaskan mulai dari segi fitur di masing-masing item yang kita akan jelaskan. Dan terakhir nanti kita akan tes kualitas suara ya jika TV OLED ini disambungkan ke soundbar Sony di seri HTS 400. Oke, tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Untuk yang pertama di sini kita mulai jelaskan dari TV OLED-nya Sony teman-teman ya. Setelah itu baru kita masuk ke soundbar. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah OLED TV dari Sony di seri 55 inch dengan seri XR55A80L. Ini merupakan seri keluaran tahun 2022 dari Sony dengan teknologi OLED TV teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk teknologi tampilan layarnya dia lebih hitam pekat karena dia tidak menggunakan backlight lagi, alias sudah menggunakan panel OLED. Jadi dia per pixel bisa menghasilkan cahaya sendiri sehingga kontras dan brightness-nya jauh lebih tinggi dibandingkan TV standar pada umumnya. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan frame-nya sendiri dia sudah menggunakan full frame dengan tampilan layar sangat tipis ya di bagian belakang sampingnya. Kita bisa lihat ini dia pinggirannya dan sangat perfect ya untuk gambarnya. Untuk refresh rate dari TV ini dia di kisaran 100 Hz teman-teman ya. Jadi pergerakan gambarnya cukup oke dibandingkan seri-seri TV yang masih menggunakan hardware di panelnya masih menggunakan 60 Hz. Kita bisa lihat pergerakan gambarnya sangat smooth. Jadi bisa kalian buktikan teman-teman ya ketika kalian bermain PS5 menggunakan seri TV ini. Selain itu dari segi prosesor, TV ini sudah menggunakan XR prosesor, jadi bisa menjamin pemrosesan gambar dan pergerakan gambarnya cukup oke dibandingkan seri-seri yang belum menggunakan XR prosesor. Jadi ini merupakan prosesor andalan dari Sony di seri premiumnya. Kita bisa lihat untuk kualitas gambar dari OLED ini cukup keren teman-teman ya. Tidak ada blooming atau istilahnya pencahayaan yang kabur di pinggiran item-item yang ditampilkan. Kita bisa lihat. Teknologinya dari resolusi dia sudah menggunakan 4K HDR dilengkapi dengan XR OLED kontras dan XR clear image teman-teman ya, sehingga dia mampu mengurangi noise dibandingkan seri yang belum support dengan XR clear image. Nah, di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan XR Triluminous Color Pro untuk kualitas gambarnya. Dari segi speaker dia sudah menggunakan Acoustic Surface Audio Plus teman-teman ya, sehingga dia mampu menghasilkan 3D surround upscaling. Di sini untuk speaker sendiri dia sudah menggunakan Dolby Atmos Vision lisensi teman-teman ya. Dan untuk pengertian Acoustic Audio Surface Plus itu dia speaker itu berada di dalam layar teman-teman ya. Sehingga ketika terjadi ada objek bergerak dia akan mengikuti arah objek itu tersebut teman-teman ya. Contoh ada burung jalan ke kiri dia akan seolah-olah berjalan ke kiri untuk kualitas speaker dari TV ini. Di sini juga untuk OS-nya dia sudah menggunakan Google TV dan sudah terdapat mic di TV ini sehingga kalian mampu melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi ke TV ini. Oke, dari segi port input kita bisa lihat di bagian belakangnya. Nah, sebelum kita cek untuk bagian input belakangnya, tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Tampilan kotak-kotak seperti ini dengan mounting bracket. Jadi TV ini bisa kalian tempel di tembok juga. Di sini juga ada kayak seperti ventilasi teman-teman ya, agar TV tidak gampang overheat sehingga udara panas bisa keluar ke bagian belakangnya. Untuk input kita bisa lihat dia sudah terlindungi penutup seperti ini, kalian tinggal buka seperti ini. Nah, ini dia bagian belakangnya. Di kelengkapan kita bisa lihat ada dua slot USB, ada USB 2 dan USB 3 teman-teman ya. Di USB-nya ada optical juga, ada headphone jack, ada video in, dan 4 slot HDMI. Di antaranya 2 HDMI standar, 1 HDMI ARC untuk output suara ya, atau soundbar. Di sini juga kita bisa lihat ada HDMI 4 yang sudah support dengan 4K 120 Hz.
TV ini juga ready digital teman-teman ya. Ini dia stikernya, jadi emang harus teman-teman ya, agar tidak kalian tanya lagi apakah TV sudah digital atau belum. Di sini sudah ada penjelasan siap digital. Nah, untuk kabelan juga sudah ada, dan untuk port antenanya pun juga sudah ada. Jadi TV ini sudah support dengan siaran digital. Ini dia colokan antena. Oke, itu untuk bagian input yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita coba lihat tampilan menu dari TV Sony di seri keyboardnya. Nah, sebelum kita masuk ke tampilan menu, kita lihat dulu dari tampilan remote dari seri TV Sony di OLED TV ini. Kita bisa lihat di sini tampilan menunya hampir sama semua teman-teman ya, seperti seri sebelumnya. Ada tombol settingan di sini, ada input, ada kursor naik turun, ada back, home, dan ada beberapa aplikasi tambahan ya di tampilan remote-nya. Baik itu Bravia Core dan Crunchyroll teman-teman ya. Jadi untuk kalian pecinta anime, kalian tinggal tekan di sini, dia akan langsung masuk ke aplikasi Crunchyroll yang mampu menampilkan film-film anime kesayangan kalian. Oke, untuk remote-nya sekarang kita lanjut ke tampilan menunya. Nah, dari segi tampilan menu tidak ada perubahan sama sekali. Di sini hampir semua sama. Dia dibantu dengan ada tambahan di Bravia Core-nya, yang merupakan istilahnya nonton film berbayar yang khusus dimiliki oleh TV Sony ya. Jadi di sini kalian bisa nonton semua. Di sini juga ada video-video yang direkomendasikan dari Prime Video, Apple TV, Crunchyroll, ya, anime-anime semua ready semua di sini. Ada Google Play Film, ada YouTube, HBO Go, dan ini masih banyak lagi. Dan upgrade dari seri L ini dia memiliki eksternal penyimpanan mencapai 20 GB teman-teman ya. Jadi peningkatan yang sangat drastis dibandingkan seri sebelumnya yang masih menggunakan 9,4 GB. Oke, itu dia untuk di aplikasinya. Sekarang kita lanjut review ke soundbar-nya teman-teman ya. Setelah itu kita akan tes kualitas suara ketika TV ini tersetup atau tersambung dengan soundbar Sony di seri HTS 400. Oke, langsung saja kita lanjut. Sini kita menggunakan atau men-setup dan sedikit menjelaskan mengenai soundbar Sony di seri HTS 400 ya. Sebelumnya kita sudah pernah mereview dari soundbar Sony ini. Kita bisa lihat kelengkapan dari soundbar HTS 400 ini, diantaranya ada satu center dan ada satu subwoofer. Diantaranya dia sudah menggunakan wireless ya. Jadi dia menggunakan dua kabel power sehingga kalian bisa memisahkan posisi soundbar ini berjarak ya kisaran 5 meter teman-teman ya, mungkin di rumah kalian. Kita bisa lihat, kita langsung pertama review dari segi senternya. Di sini di bagian center kita bisa lihat tampilannya sendiri, dia menggunakan bahan plastik ya, tapi menggunakan tekstur kulit jeruk. Kita bisa lihat kasar seperti ini ya. Di sini dengan label Sony, dan di sini bagian depannya menggunakan penutup menggunakan metal. Nah, untuk digitalnya dia akan muncul di bagian tengah sini, dan untuk settingannya dia full touchscreen, dia ada power, ada mode demo, ada untuk Bluetooth, dan ada volume mode ya. Untuk volumenya dia maksimum di 100. Nah, untuk power dari speaker ini dia di kisaran 330 watt untuk power suara ya teman-teman ya. Jadi ini bukan listrik. Dan di sini dia sudah mendapatkan lisensi S-Force Front Surround ya. Dan dia sudah menggunakan Dolby Digital serta kelengkapannya sendiri. Dia sudah menggunakan Bluetooth, USB playback, dan HDMI. Jadi sangat komplit teman-teman ya untuk di seri HTS 400 ini. Dan setiap pembeliannya dari HTS 400 ini dia akan mendapatkan kabel optikal ya, include di dalam kardusnya. Oke, dari segi portnya di sini dia terdapat HDMI ARC, ada optikal, ada USB di sini kita bisa lihat ya. Nah, dan kabel power dia sudah menggunakan plug and play, baik di subwoofer maupun di senternya. Nah, ini kita bisa lihat, ini dia tampilan subwoofernya. Kita bisa lihat bahannya sendiri di sini dia menggunakan bahan partikel dengan penutup metal, dan bagian lubang ininya dia menggunakan tampilan dop seperti ini. Di bagian belakangnya dia tidak terdapat port input lagi, dan di sini juga kita bisa lihat untuk kabel power sama menggunakan plug. Terdapat ventilasi juga di bagian belakang. Oke, dari subwoofernya sekarang kita langsung saja tes ya untuk kualitas suara. Belum, gininya dulu. Remote-nya. Nah, dari segi remote saya udah beberapa kali jelasin di seri remote ini kurang lebih seperti ini remote-nya ya. Ada input, ada power, ada auto sound, dan masih banyak lagi. Ini tampilan remote teman-teman ya. Oke, itu tampilan remote-nya. Sekarang kita langsung saja tes ketika TV Sony OLED ini disambungkan ke soundbar-nya di seri HTS 400. Sip, langsung saja kita mulai. Jadi langsung saja kita play teman-teman ya ketika TV ini kita sambungkan ke soundbar-nya. Kita di sini langsung menggunakan demo dari Sony. Kalian bisa dengarkan kualitas suaranya sebagus apa. Ini teman-teman ya.
Saya akan sedikit kencangkan volumenya di 90 ya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja untuk tahap pengetesan suaranya. Jadi menurut kalian bagus atau enggak, kalian bisa nilai sendiri teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan spill harga dari masing-masing item yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, dari soundbar Sony di seri HTS 400, harga promonya di kisaran 2.749.000 ya, di seri HTS 400 untuk soundbarnya. Dan untuk TV OLED Sony ini, dia harganya terupdate sekarang menjadi 25.999.000. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja sih untuk setup TV dan soundbar kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.